Siapa bilang Liga Asia Tenggara nggak bisa menyaingi dunia? Hari ini, kita bakal mengurutkan kekuatan liga-liga ASEAN. Dari yang paling kecil nilainya, sampai yang paling mahal yang bikin klub-klub Asia terkejut. Dan percaya deh, ketika kamu tahu siapa yang ada di puncak, kamu bakal kaget. Karena satu Liga ASEAN nilainya udah nyaris sejajar dengan kompetisi elite Asia. Siap? Kita mulai dari dasar. Pertama, mari kita lihat liga-liga yang masih berjuang keras. Liga 1 Laos. Negeri kecil ini memang jarang jadi sorotan. Nilai pasarnya belum besar, tapi ada tekad kuat untuk membuat sepak bola mereka tetap hidup. Beberapa klub sudah mencoba mendatangkan pemain asing, meski dengan budget seadanya. Naik sedikit, ada Liga Premier Kamboja. Kamboja pernah jadi sorotan waktu SEA Games 2023. Energi generasi mudanya luar biasa, tapi di level klub, konsistensi masih jadi masalah. Nilai pasar liga ini belum menyentuh angka fantastis. Tapi mereka mulai membangun pondasi dengan infrastruktur baru dan akademi pemain muda. Dan kemudian, kita sampai ke Liga Nasional Myanmar. Dulu, Myanmar pernah jadi makan Asia Tenggara, tapi krisis internal membuat tim nasional mereka merosot. Namun di level liga, tetap ada kehidupan. Nilai pasar mereka mulai naik, tanda bahwa meski terluka, mereka belum menyerah. Sekarang, kita masuk ke liga yang mulai menggebrak Asia. V-League 1 Vietnam. Dengan 14 klub, liga ini punya total nilai pasar 53,74 juta euro atau 970 miliar rupiah. Angka ini menempatkan mereka di posisi ketiga terbesar di ASEAN. Tapi kejutan terbesar datang dari satu klub, Nam Dinh FC. Transfermarkt mencatat, Nam Dinh masuk 10 besar tim paling berharga di ajang Liga Champions AFC 2 musim 2025 atau 2026. Valuasi mereka 9,21 juta euro atau 143 miliar rupiah. Bayangin aja. Klub Vietnam sejajar dengan tim elite Asia macam Al Nassr dari Arab Saudi, Gamba Osaka dari Jepang, dan Pohang Steelers dari Korea Selatan. Dan musim ini, Nam Dinh bakal tampil bukan cuma di V-League 1, tapi juga Piala Nasional, ASEAN Championship, dan Liga Champions AFC. Manajemen mereka bahkan mendatangkan 9 pemain asing baru demi memperkuat skuad. Inilah bukti, Vietnam gak bisa diremehkan. Sekarang, sebelum kita masuk ke Indonesia, mari kita lihat dua liga lain yang juga punya cerita menarik, Malaysia dan Filipina. Malaysia dikenal sebagai rival abadi Indonesia. Liga mereka sudah lama mencoba mengejar Thailand, tapi masih kesulitan. Meski punya infrastruktur lumayan bagus, nilai pasar liga ini masih berada di bawah 3 besar ASEAN. Beberapa klub besar seperti Johor Darul Ta'zim memang mendominasi dan memiliki valuasi tinggi. Tapi dominasi yang terlalu kuat justru membuat liga terasa kurang seimbang. Meski begitu, Malaysia tetap jadi pasar penting di kawasan, dengan talenta muda seperti Arif Aiman yang mulai dikenal di Asia. Lalu ada Filipina. Negara ini pernah bikin heboh karena timnasnya diisi banyak pemain keturunan Eropa. Tapi di level liga, mereka masih kesulitan. Nilai pasar PFL Philippines Football League relatif kecil dibanding ASEAN lainnya, dan jumlah klubnya pun tidak sebanyak di Indonesia atau Thailand. Namun, ada satu hal unik. Beberapa klub Filipina justru lebih dikenal di kompetisi regional, karena mereka sering rekrut pemain asing berpengalaman. Meski liga domestik mereka belum besar, semangat untuk membangun sepak bola tetap ada. Malaysia dan Filipina jadi gambaran bahwa investasi besar belum tentu otomatis bikin liga melejit. Harus ada keseimbangan antara pembinaan pemain lokal, manajemen klub, dan kualitas kompetisi. Tapi sekarang, mari kita lihat rival terbesar Vietnam di ASEAN. Liga 1 Indonesia. Dihuni 18 tim, Liga 1 Indonesia punya nilai pasar 71,54 juta euro atau 1,29 triliun rupiah. Dengan jumlah klub terbanyak di ASEAN, liga ini benar-benar jadi rumah bagi banyak bintang. Dari pemain lokal yang naik daun, pemain diaspora yang pulang kampung, hingga striker asing dari Eropa yang bikin atmosfer kompetisi makin panas. Bukan cuma itu, Indonesia juga dikenal dengan supporter paling fanatik di dunia. Daya tarik inilah yang bikin banyak sponsor berani investasi besar, dan klub-klub mulai berani membayar mahal pemain berkualitas.
Nilai pasar Liga 1 membuktikan, Indonesia bukan cuma punya stadion penuh, tapi juga punya kekuatan ekonomi nyata yang menyaingi negara-negara tetangga. Namun, di puncak masih ada raja lama, Thai League 1. Dengan 16 klub, total nilai pasar mereka mencapai 76,84 juta euro atau 1,39 triliun rupiah. Tipis banget bedanya dengan Indonesia, tapi cukup untuk menjaga tahta sebagai liga paling berharga di Asia Tenggara. Sistem pembinaan Thailand memang rapi. Dari akademi hingga regulasi soal pemain asing, semua disusun agar liga tetap kompetitif. Meski bintang seperti Chanatip Songkrasin mulai menua, mereka terus melahirkan pemain baru yang menjaga kualitas liga tetap tinggi. Tapi pertanyaannya sekarang, sampai kapan Thailand bisa bertahan di puncak? Indonesia dengan pasarnya yang luar biasa, Vietnam dengan kejutan Namdin, bahkan Myanmar dan Kamboja yang mulai bangkit, semua bisa jadi ancaman nyata. Bayangkan 5 tahun ke depan, apakah Indonesia bisa menyalip Thailand dan jadi liga paling mahal di ASEAN? Apakah Vietnam bakal melahirkan lebih banyak Namdin yang bikin Asia terkejut? Atau justru Malaysia dan Filipina yang tiba-tiba bangkit dengan investasi besar? Satu hal yang pasti, sepak bola ASEAN sedang menuju level baru. Nilai pasar bukan cuma angka, tapi gambaran betapa besar potensi kawasan ini. Dan bayangkan, suatu hari nanti, bukan cuma Liga 1 yang jadi termahal, tapi klub-klub Indonesia masuk 10 besar Asia. Bukan cuma mimpi, tapi perjalanan yang sudah dimulai hari ini. Jadi menurut kamu, siapa yang bakal jadi raja baru ASEAN? Thailand, Indonesia, atau kejutan dari Vietnam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena di sini kita hadirkan fakta tergila seputar sepak bola Asia.